Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis dan dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah untuk mendahulukan keluarga, kerabat di dalam masalah infak dan sedekah, dan juga kewajiban bagi seorang suami untuk memperhatikan nafkah keluarga, istri, anak, dan juga orang tua. Ini diperhatikan dan tidak boleh ditelantarkan, karena ketika seorang suami menelantarkan nafkah keluarga, ini termasuk dosa yang besar. Kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, babul infaqi mimma yuhibbu wa minal jayyidi. Satu bab yang menerangkan anjuran untuk berinfak, bersedekah dari sesuatu yang dicintai dan dari sesuatu yang paling baik. Di dalam bab ini Imam An-Nawawi ingin menerangkan kepada kita semuanya sesuatu apa yang kita infakkan kepada orang lain, atau infak yang bagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Nawawi di dalam bab ini menyatakan anjuran untuk memberikan infak dan sedekah, yaitu dengan sesuatu yang kita cintai, dengan sesuatu yang paling kita cintai dan paling baik. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita itu memberikan infak dan sedekah kepada orang lain dengan sesuatu yang kita cintai dari harta-harta kita,
dari sesuatu yang paling baik dari harta-harta kita, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan benarnya, sempurnanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seseorang yang sangat mencintai sesuatu, dan sesuatu itu adalah yang paling baik untuk dirinya, maka berat untuk memberikannya kepada orang lain. Makanya ini diingatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya sedekah yang baik atau sedekah yang paling baik, infak yang paling baik adalah ketika seseorang memberikan infak dan sedekah dari sesuatu yang paling ia cintai dan yang paling baik dari harta-harta mereka. Ada dua ayat yang disampaikan atau dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ayat yang pertama yang dinukil oleh Imam An-Nawawi yaitu dalam surat Ali Imran ayat 92. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, lan tanalul birra, sekali-kali kalian itu tidak akan mendapatkan suatu kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian itu meninfakkan sesuatu dari apa yang kalian cintai. Maksudnya bagaimana? Para ulama itu menyampaikan bahwasanya makna dari ayat ini adalah lan tasilu ila thawabil birri wa huwal jannah walan takunu bararatan hatta tastahiquna ridwanallahi wa fadlahu wa rahmatahu wa sarfa azabihi ankum hatta tunfiqu min ahabbil amwali ilaikum min karaimil amwal. Jadi para ulama itu menjelaskan makna ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata para ulama mufassir, sekali-kali kalian itu tidak akan sampai kepada pahala suatu kebaikan, yaitu surga. Dan sekali-kali kalian itu tidak akan mencapai derajat al-abror. Derajat al-abror ini adalah derajat para orang-orang yang baik, yang dikatakan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Sampai kalian itu bersedekah, berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai, dengan sesuatu yang paling kalian anggap itu adalah paling baik. Maka ketika turun ayat ini, banyak para sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ayat ini turun, kemudian para sahabat mendengarkan ayat ini, banyak sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk memberikan sedekah, untuk memberikan infak dari harta-harta mereka yang mereka cintai dan dari harta-harta yang paling baik. Maka suatu contoh adalah sahabat Zaid bin Harisah.
Jadi ketika mendengar ayat ini, Zaid bin Harisah itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia itu punya kuda, dan kuda ini kuda yang paling bagus yang dimiliki oleh Zaid bin Harisah. Ya, kalau sekarang itu ya kendaraan yang paling bagus lah, mobil yang paling bagus. Kalau dulu itu kuda. Kuda yang paling bagus milik sahabat Zaid bin Harisah itu disedekahkan, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika datang kepada Nabi, kemudian kudanya itu dibawa. Apa kata Zaid bin Harisah? Zaid bin Harisah mengatakan, "Hiya shadaqatun." Wahai Nabi, sekarang kuda ini saya infakkan, saya sedekahkan. Nah, ketika kudanya itu diambil oleh Rasulullah SAW dari Zaid bin Harisah, kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad SAW itu memanggil siapa? Memanggil anaknya Zaid bin Harisah yang bernama Usamah. Jadi dipanggillah sahabat Usamah bin Zaid. Nah, ketika Usamah bin Zaid ini dipanggil oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW memberikan kuda ini kepada siapa? Kepada Usamah bin Zaid, yaitu anaknya Zaid bin Harisah. Jadi ketika Zaid bin Harisah itu memberikan kuda kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW memanggil anaknya Zaid yang bernama Usamah. Kemudian Usamah itu diperintahkan untuk apa? Untuk menaiki kuda. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kuda yang diberikan oleh Zaid bin Harisah kepada anaknya, yaitu Usamah bin Zaid. Nah, maka ketika itu Zaid bin Harisah itu di dalam hatinya kenapa Rasulullah SAW ini menganggap bahwasanya sedekahnya ini tidak diterima. Ya, kenapa? Ya karena ketika memberikan kudanya kepada Rasulullah, kemudian dikembalikan lagi, diberikan kepada siapa? Anaknya yang bernama Usamah bin Zaid. Jadi sedih dia itu. Jadi bahasa kita itu, loh saya itu kan memberikannya kepada siapa? Rasulullah. Loh kenapa Rasulullah SAW itu memberikan kembali kepada siapa? Kepada anaknya yang bernama Usamah bin Zaid. Jadi merasa sedih. Jadi di dalam hatinya itu merasa bahwasanya sedekah saya, infak saya ini enggak diterima. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW melihat Zaid bin Harisah ini murung, kemudian didekati oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha qad qabilaha minka. Wahai Zaid bin Harisah, sedekah yang engkau berikan berupa kuda yang terbaik yang engkau miliki sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang menerima bukan saya. Meskipun yang menerima adalah anak engkau, akan tetapi sedekahmu itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Rasulullah SAW itu kan tidak menerima sedekah. Ya, Rasulullah itu tidak menerima zakat. Rasulullah itu tidak menerima sedekah itu. Akhirnya Rasulullah SAW ada yang menyedekahkan kuda, dibalikin lagi kepada anaknya. Nah, bapaknya kan merasa ini Rasulullah SAW kenapa dibalikin ke anaknya saya lagi? Nah, dikira sedekahnya enggak diterima. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha qad qabilaha minka.
Wahai Zaid, ya tidak usah sedih. Meskipun kudamu itu pulang lagi, balik lagi ke anakmu, akan tetapi sedekahmu itu sudah diterima dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga ketika turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sekali-kali kalian itu tidak akan mencapai derajat al-abror, derajat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di surga, sampai kalian itu meninfakkan apa yang kalian cintai, apa yang paling baik, paling bagus dari harta kalian. Sahabat Umar radhiyallahu anhu, di dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim disebutkan, suatu ketika Umar ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika datang kepada Nabi, Umar mengatakan, ya Rasulullah, lam usib malan qattun huwa anfasu indi min sahmil ladzi huwa bi Khaybar, fama ta'muruni bihi. Kata Nabi, kata Umar bin Khattab itu mengatakan, ya Rasulullah, saya ini punya harta yang paling saya cintai, dan tidak ada harta yang memang berharga bagi saya kecuali bagian saya yang ada di kebun kurma yang terletak di Khaybar. Jadi ketika perang Khaybar itu Rasulullah SAW itu bisa menaklukkan Khaybar. Khaybar itu sebelah utara, sebelah utaranya Madinah itu, dan itu daerah yang subur, penuh dengan pohon kurma, kebun kurma. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, harta yang paling saya cintai, harta yang paling berharga buat saya itu adalah kebun kurma, bagian kebun kurma yang dikelola oleh orang-orang Yahudi. Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan untukku ya Rasulullah berkaitan dengan harta yang paling aku cintai ini ya Rasulullah? Maksudnya Umar bin Khattab itu ingin harta, ya, kebun kurma, bagian kebun kurma yang ada di Khaybar ini ingin disedekahkan, bukan jadi hak milik lagi, sudah disedekahkan untuk kaum muslimin. Kemudian apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Umar, habbisil asla wasabbil thamra. Ya, kata Rasulullah, wahai Umar bin Khattab, udah, aslunya, pohonnya tetap milik engkau, tetapi buah-buah yang berbuah dari pohon kurma itu sedekahkan. Jadi yang disedekahkan itu buahnya, ya, jadi pohonnya itu masih milik engkau wahai Umar. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Ya, barangkali suatu ketika keluarganya Umar bin Khattab yang memang berhak untuk mendapatkan itu masih bisa. Nah, itu. Jadi kata Nabi, tidak usah engkau berikan pohonnya, dah sedekahkan setiap kali setiap kali berbuah, buahnya itulah yang disedekahkan. Ya, jadi dahannya, pohonnya masih. Nah, itu. Jadi sedekahnya adalah sedekah kurmanya, buahnya saja, bukan pohonnya. Nah, maka ini luar biasa. Sahabat itu ingin, ya, harta yang paling dicintai itu disedekahkan. Tapi Nabi Muhammad SAW itu luar biasa bijaknya. Ya, ketika sahabat Umar ingin ingin supaya pohon kurmanya juga sekalian disedekahkan. Kata Nabi, wahai Umar,
habbisil asla. Pohonnya sudah milik engkau, tapi setiap kali panen buahnya itulah yang disedekahkan. Nah, ini adalah potret gambaran betapa luar biasanya para sahabat ketika mendengarkan ayat ini. Ya, ketika mendengarkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian itu tidak bisa mencapai derajat al-abrar, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di surganya Allah, sampai meninfakkan apa yang dicintai dan menginfakkan apa yang terbaik dari harta-harta. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah ketika seseorang berinfak atau bersedekah dengan harta yang memang dia anggap tidak butuh, misalnya bukan yang baik, ya bukan yang dia cintai, itu kan biasanya kalau seseorang itu bersedekah itu kan ya, yang memang sesuatu yang sudah tidak dibutuhkan, atau sesuatu yang memang tidak terlalu bagus itu. Apakah ini tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalau sedekah itu harus yang paling baik, paling bagus, dan paling dicintai oleh seseorang? Maka para ulama itu menyatakan tidak. Ya, sedekah apa saja yang diberikan oleh kita kepada orang lain itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang paling baik, yang paling bagus sehingga kita itu bisa mencapai derajat al-abrar di sisi Allah, ya tadi ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak itu dari harta yang paling kita cintai, dari sesuatu yang paling bagus. Tetapi kalau memang misalnya tidak mampu, artinya ya bersedekah dengan sesuatu yang memang sudah tidak kita perlukan, dengan sesuatu yang memang itu sudah tidak terlalu baik, tidak terlalu bagus, kemudian diberikan kepada orang lain, kemudian sesuatu itu bermanfaat misalnya, maka ini akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang kelanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi kelanjutan ayat tadi Allah nyatakan wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian sedekahkan. Nah, kalau bahasa usul fikihnya itu kalau ada ya lafadz isim mausul ma itu menunjukkan keumuman. Artinya pokoknya apa saja yang engkau berikan, apa saja yang engkau sedekahkan, baik itu harta yang kamu cintai atau harta yang tidak kamu cintai, dari sesuatu yang baik atau sesuatu yang memang kurang baik, ketika engkau bersedekahkan kemudian itu bermanfaat buat orang lain, fa innallaha bihi alim, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang kamu infakkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kalian niatkan. Nah, jadi tidak mesti harus yang paling baik, tidak mesti yang harus kita cintai, akan tetapi apa yang bermanfaat untuk orang lain, ya, dan juga sudah tidak bermanfaat buat kita, tidak berharga buat kita, kita berikan kepada orang lain, itu akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang paling bagus itu ya kita itu berinfak, bersedekah dengan apa yang kita cintai dan dari apa yang paling bagus dari harta kita. Nah, makanya selama kita itu berinfak, bersedekah, kemudian sedekahnya kita itu niatkan karena Allah, bukan niatnya karena riya, bukan niatnya karena sum'ah, atau niatnya untuk menyakiti orang yang kita beri. Nah, itu insya Allah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kalian itu membatalkan apa? Pahala-pahala sedekah-sedekah kalian. Dengan apa? Bil mani, dengan mengharap. Ya, mengharap pujian, mengharap supaya orang yang dikasih bisa ngasih lagi. Ya. Ataupun bil mani wal adza, dengan menyakiti orang yang dikasih. Kan biasanya ada ketika orang itu memberikan sedekah atau memberikan infak apapun, kemudian mengatakan, oh kalau dia itu nggak saya kasih, nggak saya beri, nggak tahu dia itu bisa makan apa itu. Nah, kalau saya nggak membantu ini, nggak membantu itu, ini nggak bisa apa-apa ini. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang akan membatalkan apa? Sedekah ataupun infak. Nah, ya seperti orang kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya seperti orang yang meninfakkan, menyedekahkan hartanya karena riya. Nah, jadi selama kita itu berinfak niatnya lillahi ta'ala, tidak ingin menyakiti, tidak mengharapkan pujian dan tidak riya, insya Allah sedekah kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun bukan sedekah yang apa yang kita cintai dan apa yang paling baik dari harta kita. Nah, kemudian ayat yang kedua yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang 267, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian, mim thayyibatin, dari apa yang baik, ma kasabtum, apa yang kalian usahakan, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Jadi ini ayat menerangkan tentang kalau kita mau sedekah atau berinfak, baik itu dari usaha kita, usaha dagang kita, ataupun dari hasil pertanian atau hasil bumi, maka berikanlah yang paling bagus, berikanlah yang paling kita cintai. Ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anfiqu min thayyibati ma rasaq. Nah, mimma min thayyibati ma kasabtum, berikanlah sedekah, infak dari apa yang kalian usahakan, baik itu dagang, ya, kemudian baik itu usaha apa saja. Kalau mau memberikan, ya berikanlah yang terbaik. Begitu juga wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan dari hasil bumi, entah itu pertanian, entah itu perkebunan. Kalau mau memberikan sedekah itu, ya berikanlah yang terbaik. Makanya dalam kelanjutan ayatnya itu Allah mengatakan, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tuhmitu fi. Kata Allah, wala tayammul khabitha, dan janganlah kamu sengaja memberikan sedekah yang paling jelek. Al-khabith itu yang paling jelek. Jadi ketika ada orang panen misalnya, kemudian yang bagus-bagus itu dijualin, giliran mau sedekah itu apa? Ngasihnya yang paling jelek. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala diingatkan demikian, wala tayammul khabisa, dan janganlah engkau
bersengaja atau menyengaja memberikan yang jelek untuk apa? Untuk disedekahkan kepada orang lain. Padahal walastum bi akhirihi illa antum tufi. Padahal kalau kamu diberikan sesuatu yang jelek itu pun kalian tuh enggak akan menerima, enggan menerimanya. Kecuali apa? Ketika menerima itu dengan nutup mata. Ya artinya apa? Artinya jangan sengaja menyedekahkan dari hasil panen ataupun dari hasil apa yang paling jelek. Jangan. Nah, makanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Barra bin Azib. Ya, sahabat Barra bin Azib itu menuturkan ayat ini turun kepada kami. Ya, kepada kami itu maksudnya orang-orang yang punya kebun kurma. Jadi sahabat-sahabat itu yang memiliki kebun kurma ketika itu di Madinah. Jadi ada sebagian sahabat yang baik ketika panen pohon kurmanya itu panen berbuah banyak, maka sebagian sahabat itu ada yang bersedekah dengan kurma yang paling bagus, kurma yang paling baik, yang masih ada tangkainya. Kemudian ketika itu tangkainya masih bagus, kemudian masih ada rutopnya itu kurma yang basah, dan juga sebagian ada yang kurma yang sudah kering. Itu sengaja dibawa itu beberapa tangkai. Ditaruh di mana? Ditaruh di pintu Masjid Nabawi. Ditaruh di pintu toh. Nah, itu. Kemudian untuk siapa? Untuk ahlu sufah itu. Jadi ahlu sufah itu orang-orang yang hijrah dari Mekah kemudian ke kota Madinah, tidak punya tempat tinggal, tinggal di mana? Tinggalnya itu di emperan Masjid Nabawi. Jadi orang-orang yang sahabat itu yang punya kebun kurma ketika panen itu ada yang memberikan yang bagus. Ya tangkainya masih utuh, enggak patah. Kemudian ada rutopnya, ada kurma basahnya, ada kurma keringnya, ada ya kurma yang masih muda, ada juga kurma yang sudah kering, ditaruh di pintu Masjid Nabawi. Maka ketika orang ahli sufa itu lapar itu tinggal ngambil tok itu. Kemudian ada sebagian sahabat yang yang punya kebun kurma. Kemudian ketika giliran panen ada yang ngasihnya apa? Ngasih kurma yang jelek, tangkainya sudah patah. Kemudian ada lagi yang kurma belum waktunya kering tapi sudah kering, pokoknya jelek itu ditaruh di di Masjid Nabawi. Maka ketika itulah turun ayat ini, wala tayammumul khabisa. Nah, jadi ini diingatkan oleh Allah para sahabat yang punya kebun kurma itu, yang ketika panen ngasihnya apa? Yang ngasihnya kurma yang jelek. Nah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tayammumul khabisa minhu tunfiquna. Dan janganlah kalian itu sengaja memberikan sesuatu yang paling jelek untuk disedekahkan kepada siapa? Kepada orang lain. Padahal kalau kamu diberi sesuatu itu tidak akan terima. Nah makanya inilah kata Barra bin Azib, ayat ini turun kepada kami. Kami yang memiliki kebun kurma, ada yang sebagian itu bagus memberikannya, ada sebagian yang sudah jelek itu ya diberikan kepada ahlu sufah, orang-orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Nah makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir ayat ini mengatakan ketika akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah taala ghaniyyun, itu adalah zat yang maha kaya. Tanpa engkau berikan pun ya orang-orang ahlu sufah, orang-orang yang fakir miskin itu dalam tanggungannya Allah. Allah akan kirimkan orang-orang yang akan memberikan yang terbaik untuk mereka.
Hamidun, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha terpuji. Artinya apa? Para ahli tafsir mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala itu maha terpuji, janganlah berikan sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang paling jelek. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dua ayat ini adalah menunjukkan kepada kita, menerangkan kepada kita, kalau kita ingin mencapai derajat al-abrar, maka berikanlah yang terbaik daripada harta kita. Kalau toh memang kita belum mampu, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita, terus berinfak, bersedekah, meskipun itu bukan sesuatu yang memang kita cintai dan yang bukan terbaik dari kita. Nah, kemudian ada satu hadis, ini menjadi renungan buat kita, yaitu berkaitan dengan sahabat Abu Thalhah. Jadi Abu Thalhah ini sebagaimana penuturan daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini menceritakan Abu Thalhah ini adalah sahabat yang paling apa? Paling banyak punya kebun kurmanya. Ya, jadi di Madinah itu punya kebun kurma banyak itu. Salah satunya yang paling dicintai oleh siapa? Oleh Abu Thalhah. Itu adalah kebun kurma yang dekat dengan Masjid Nabawi. Ya, yang dikatakan oleh Anas bin Malik itu kebun kurmanya Abu Thalhah itu Bayroha. Jadi ada kebun kurma Bayroha itu dekat dengan Masjid Nabawi. Bahkan diceritakan oleh Anas bin Malik itu letak kebunnya itu, ya, jadi itu berhadapan dengan Masjid Nabawi. Jadi mustaqbila al-masjid. Jadi ini adalah Masjid Nabawi. Ya, kemudian sebelah timurnya itu adalah kebun kurmanya. Bahkan disebutkan itu kalau Nabi itu mau pergi ke Masjid Nabawi itu mampir dulu itu ke kebun. Untuk apa? Untuk minum. Ya, untuk minum dari air yang ada di situ dan juga memetik pohon kurmanya. Itu Nabi demikian. Nah, ketika itu turun ayat ini, Abu Thalhah ini mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada harta yang saya cintai, tidak ada kebun yang saya cintai kecuali kebun yang yang berhadapan dengan Masjid Nabawi. Wahai Rasulullah, hari ini terserah engkau ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan untukku dalam perkara kebun kurma ini, silahkan, terserah Anda ya Rasulullah, saya berikan kepada Anda. Saya berikan kepada Anda harta yang paling saya cintai. Bagus kebun kurmanya. Jadi kurmanya itu ketika berbuah itu, buahnya itu paling bagus. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya, kalau bahasa kita itu luar biasa apa yang engkau berikan wahai Abu Thalhah. Itu bakhil, malun rabihun. Wahai Abu Thalhah, apa yang kau berikan itu adalah harta yang akan menjadikan Anda itu beruntung. Kenapa Anda itu memberikan harta yang paling Anda cintai, dan ini adalah yang akan menolong Anda nanti di hari kiamat, akan menjadi keberuntungan Anda ketika hari kiamat. Itu dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Abu Thalhah, sudah saya dengar apa yang engkau ucapkan. Akan tetapi bagikanlah kepada para kerabat-kerabatmu. Coba Nabi itu mengatakan harta yang engkau infakkan, sedekahkan itu luar biasa. Akan tetapi berikanlah kebun kurma ini kepada kerabat-kerabat Anda, wahai Abu Thalhah. Nah, ketika mendengar apa yang Nabi ucapkan, kemudian Abu Thalhah itu langsung membagikannya
kepada saudara-saudara pamannya dan juga kepada kerabat-kerabatnya. Ini luar biasa. Nabi itu ketika diberikan sedekah langsung dilempar lagi. Dan Nabi itu luar biasa bijaksananya. Wahai Abu Thalha, ketika Anda ingin berikan sedekah, berikanlah kepada kerabat-kerabat Anda dulu. Kemudian kerabat-kerabatnya itu ya dari anak-anak pamannya itu diberikan. Kemudian dari kerabat-kerabatnya juga yang lain itu diberikan. Jadi kebun kurma ini diberikan kepada Nabi, kemudian Nabi mengatakan, dah bagikan kepada kerabat-kerabat Anda. Nah, ini menunjukkan bahwasanya infak sedekah yang terbaik itu juga utamakan para kerabat. Ya, utamakan para kerabat. Tapi kalau sudah kerabat kita berikan, maka berikanlah kepada orang lain yang memang membutuhkan. Ini menunjukkan betapa cepatnya para sahabat ini untuk mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya. Dalam masalah ini tidak perlu untuk misalnya sedekah itu disampaikan kepada ustadz, kepada para ulama, tidak usah. Yang penting bagaimana kalau kita itu ada niat untuk bersedekah, sedekahkanlah kepada tetangga kita, cari tetangga kita, cari kerabat kita. Apabila ada kerabat kita yang membutuhkan, bantu kerabat. Kalau sudah nanti tetangga, kalau sudah nanti baru orang lain, seperti itu. Nah, jadi tidak perlu misalnya harus laporan kepada ustadz, itu tidak. Nah, kalau zaman dulu luar biasa itu ada Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian. Silahkan yang lainnya. Cukup ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.